Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Wahida, stambuk 150 2018 0221. Di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis farmasi, saya sedikit akan menjelaskan tentang lipid. Lemak atau lipid merupakan suatu senyawa organik yang tidak bisa larut di dalam air. Susunan kimia lemak tersusun atas hidrogen, oksigen, serta unsur karbon. Lemak atau lipid memiliki sifat hidrofobik atau tidak larut di dalam air. Apabila ingin melarutkan lemak, maka membutuhkan pelarut khusus seperti benzen, kloroform, serta eter. Sama seperti protein, karbohidrat, lemak yang merupakan pembangun dasar dari jaringan tubuh sebab memiliki peran untuk membangun membran serta dihasilkan 2/4 kali lebih besar apabila dibandingkan dengan karbohidrat serta protein. Padahal untuk proses pencernaan lemak memang dipecah menjadi asam lemak serta gliserol supaya bisa diserap oleh organ yang membutuhkannya. Adapun macam-macam jenis lipid atau lemak, yaitu yang pertama berdasarkan sumber lemaknya, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani adalah lemak yang bersumber dari hewan, termasuk ke dalam jenis lemak tak jenuh. Contoh bahan makanan dari hewan yang merupakan sumber lemak yaitu mentega, susu, telur, serta daging. Kemudian untuk lemak nabati, lemak yang bersumber dari tumbuhan, termasuk ke dalam jenis lemak jenuh. Contoh bahan makanan dari tumbuhan yang mengandung lemak yaitu kacang-kacangan, kemiri, kelapa sawit, serta wijen. Kemudian berdasarkan struktur kimia penyusunnya terdiri dari lemak sederhana atau trigliserida yang merupakan senyawa lemak yang paling sederhana yang terdiri atas molekul gliserol serta 3 rantai asam lemak. Kemudian ada fosfolipid. Fosfolipid atau yang lemak mengandung fosfat. Kemudian lipoprotein atau lemak gabungan adalah lemak yang tersusun atas asam lemak serta gugus tambahan lain. Yang terakhir yaitu steroid yang merupakan salah satu jenis lipid, akan tetapi yang paling dikenal yaitu kolesterol yang dapat mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah yang dapat mengakibatkan aterosklerosis. Kemudian berdasarkan ikatan kimianya terdiri atas 2, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh yaitu lemak dan struktur yang tidak memiliki ikatan lengkap pada rantai karbon asam lemaknya. Kemudian lemak tak jenuh merupakan struktur lemak yang memiliki ikatan lengkap pada rantai karbon asam lemaknya. Untuk fungsi lipid yang pertama yaitu sebagai cadangan energi. Apabila lemak yang Anda konsumsi berlebih, maka lemak tersebut akan tersimpan pada berbagai tempat seperti pada lapisan bawah kulit sebagai cadangan energi. Kemudian yang kedua sebagai pelindung tubuh dari hawa dingin. Jadi lemak atau lipid yang terdapat di dalam tubuh dapat melindungi tubuh dari suhu lingkungan yang rendah dan dapat menjaga keseimbangan suhu tubuh. Yang ketiga, sebagai pelindung organ vital. Lemak dapat melindungi organ-organ vital seperti ginjal dan jantung ketika terjadi goncangan, karena lemak tersebut memiliki struktur seperti bantalan. Kemudian yang keempat, sebagai komponen penyusun membran sel dan membran organ sel. Lemak merupakan salah satu bahan dasar yang diperlukan untuk memproduksi hormon vitamin, membran sel, serta membran organel sel. Kemudian yang kelima sebagai pelarut vitamin A, D, E, serta K. Lemak berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K supaya dapat lebih mudah diserap tubuh. Kemudian yang keenam sebagai bahan penyusun empedu serta asam oksalat. Kemudian yang ketujuh dapat mengoptimalkan fungsi pencernaan. Lemak dapat memperlambat sistem pencernaan ketika proses pencernaan berlangsung, sehingga rasa lapar tidak muncul terlalu cepat.